Pada video ini kita akan belajar membuat koneksi basis data dengan project aplikasi di NetBeans. Nah, ini adalah frame yang sudah kita buat pada video sebelumnya, dan juga basis data yang sudah kita buat menggunakan SQLite Studio. Nantinya project yang ada di NetBeans kita akan sambungkan dengan basis data yang kita buat di SQLite Studio ini. Sebelum membuat koneksi basis data, kita memerlukan tambahan library bernama SQLite JDBC. Bisa di-download di situs Java 2S. Nah, yang ini. Untuk link downloadnya nanti disertakan di video. Kita download SQLite JDBC nya versi 3.7.2. Download. Oke, kemudian kita buka foldernya. Nah, ini dia file SQLite JDBC yang sudah kita download. Ini bentuk filenya masih zip ya. Ini harus kita ekstrak dulu sebelum kita tambahkan ke project NetBeans. Ini kita klik kanan, kita ekstrak dulu, ekstrak all. Kemudian pilih ekstrak. Nah, nanti setelah kita ekstrak, kita akan menemukan file SQLite JDBC nya dalam bentuk .jar. Ini tipenya jar file. Nah, ini nantinya akan kita import ke dalam project NetBeans. Oke, kita kembali ke NetBeans. Sekarang yang pertama, setelah kita siapkan JDBC SQLite nya yang sudah kita download, kita akan masukkan ke dalam project ini. Caranya di bagian menu navigator, di sini ada directory libraries. Ini kita coba expand. Kita klik kanan folder libraries ini, kemudian pilih menu add jar atau folder. Maka akan muncul jendela dialog seperti ini. Kita cari lokasi di mana kita menyimpan SQLite JDBC yang sudah kita download tadi. Nah, semisal di folder download. Kemudian compress. Nah, ini yang sudah kita download tadi, SQLite JDBC versi 3.7.2.jar. Ini kita klik open. Nah, nanti kalau sudah berhasil diimport akan muncul di bagian struktur libraries ini, yaitu ada file SQLite JDBC.jar. Nah, sekarang kita bisa mulai untuk membuat koneksi ke basis data. Oke, kita pindahkan view-nya menjadi source view. Klik tab source. Nah, ini adalah source code dari frame yang sudah kita buat sebelumnya. Frame yang ini bentuk visualnya, ini bentuk dalam source code atau codingnya. Oke, di dalam kelas mainFrame ini kita akan membuat satu buah fungsi. Di bawahnya fungsi main ini kita buat satu buah fungsi dengan nama void connect. Ini adalah fungsi untuk membuat koneksi ke basis data. Connect. Kemudian di dalam fungsinya ini nanti kita akan menuliskan kode untuk mulai melakukan koneksi basis data. Oke, yang pertama kita tulis, kita pakai blok kode try catch. Nah, try catch tujuannya ini agar
aplikasi kita nanti tidak crash jika terjadi kesalahan. Kita tulis keyword yang pertama, kita akan memanggil library SQLite JDBC nya, kelas, for name, kita berikan parameter inputnya adalah org.SQLite.jdbc. Oke, kemudian di blok catch-nya kita akan berikan exception class not on exception. Error load JDBC. Oke, saya tuliskan dulu, nanti saya akan jelaskan. Setelah kita memuat JDBC drivernya, kita akan mulai membuat query koneksinya. Kita pakai blok try catch lagi. Try catch ini adalah untuk sesi penyambungan ke basis data. SQLite tulis gagal koneksi. Di dalam sini, di dalam blok try-nya kita cari URL basis datanya dulu. URL-nya kita tulis keywordnya JDBC -2 SQLite -2 nama basis datanya. Nama basis data kita cek namanya tadi adalah latihan.db. Bisa dicek juga di SQLite Studio, namanya latihan. Kita tulis di sini latihan.db. Kemudian kita akan buat koneksinya pakai bantuan kelas namanya connection, sama dengan oke, sebelum bikin koneksi kita perlu impor kelasnya dulu ya, biar tidak error. Ini saya hapus dulu. Kita ke atas. Untuk koneksi kita memerlukan import dari Java SQL.connection. Kemudian satu lagi import java.sql.driver manager. Satu lagi untuk exceptionnya .sql exception. Oke, tambahkan 3 import kelas ini dulu, yaitu import Java SQL connection, driver manager, dan SQL exception. Kalau sudah, kita scroll lagi, kita kembali ke function connect. Kita bisa mulai membuat koneksinya. Connection con sama dengan driver manager dot get connection URL.
Oke, untuk connectionnya ini mungkin kita bisa pindahkan ke atas saja agar dia menjadi variabel objek global. Ini kita pindah ke atas, di bawahnya nama kelas ya. Kita tulis di sini connection con. Kemudian yang bawah yang di function connect ini kita hapus yang ini. Jadinya con sama dengan driver manager.getConnection.url. Nah, ini untuk baris yang pertama, ini fungsinya untuk memuat atau ngeload driver dari SQLite JDBC. Kemudian yang kedua ini adalah URL atau lokasi dari basis data kita. Karena basis data kita berada dalam satu folder project, maka kita cukup menulis nama basis datanya saja di sini dengan ekstensi .db. Setelah query keyword JDBC SQLite, kemudian nama basis data. Yang baris yang ini untuk membuat atau membuat koneksinya ke basis data. Di sini kita akan tambahkan keterangan print berhasil koneksi ke basis data. Oke, nanti jika koneksi ke basis datanya berhasil, maka akan dicetak tulisan berhasil connect ke basis data. Apabila gagal, nanti akan dicetak yang ada di dalam blok cache ini, yaitu gagal koneksi basis data. Sedangkan cache yang paling bawah ini adalah apabila dia gagal memuat driver yang di sini, maka akan diberikan tulisan error load JDBC. Nah, sampai sini kita sudah bisa membuat koneksi ke basis data. Ini kita rapikan dulu code-nya. Membuat koneksi basis data dengan sintaks yang ini. Cukup satu fungsi ini saja untuk membuat koneksi ke basis data. Untuk melakukan percobaan koneksinya, kita bisa memanggil fungsi connect ini dari dalam fungsi main. Fungsi mainnya ada di atas ini, fungsi main. Kita bisa tes untuk memanggilnya lewat sini. Kita panggil dengan cara menuliskan nama kelasnya dulu seperti yang atasnya, new mainframe dot connect. Nah, ini adalah perintah untuk menjalankan fungsi connect yang di sini. Jadi begitu kita coba jalankan filenya, nanti dia akan otomatis langsung memanggil fungsi connect ini. Jika koneksinya berhasil, akan dicetak tulisan berhasil connect. Jika gagal, akan dicetak tulisan yang gagal koneksi. Oke, kita coba. Klik kanan, kemudian pilih run file. Nah, sudah ada di sini keterangan di outputnya berhasil koneksi ke basis data. Nah, ini menunjukkan kalau kode atau fungsi connect yang kita buat ini sudah berhasil menyambungkan project kita ini ke dalam dengan basis data yang kita buat di SQLite Studio ini. Selanjutnya kita tinggal membuat operasi basis data yang diperlukan, seperti operasi read atau mengambil data, operasi insert, menambah, update, dan delete.